Halo semuanya, perkenalkan saya Ii Aung dengan NIM di Nono 25183 dari kelompok A1. Jadi di sini saya mau membahas tentang anatomi organa genitalia femanina. Jadi bagian pertama adalah alur perjalanan oosit. Baik. Jadi, perjalanan oosit sekunder itu melibatkan koordinasi antara aktivitas hormonal, mekanik, dan silia sebagai berikut. Jadi, yang pertama ada ovulasi. Di bawah pengaruh lonjakan LH, oosit sekunder itu dilepaskan dari folikel digreft di permukaan ovarium ke dalam rongga peritoneum. Jadi terus terjadilah penangkapan oleh fimbriae. Jadi struktur menyerupai jari-jari pada ujung distal tuba fallopi. Fimbriae itu melakukan gerakan menyapu untuk menangkap oosit dan mengarahkannya ke dalam ostium tubae abdominale. Terus ada transportasi tubal. Jadi oosit itu masuk ke dalam lumen tuba fallopi. Penggerakannya menuju rahim dibantu oleh dua mekanisme utama, yaitu gerakan silia dan kontraksi peristaltik. Terus ada transit di ampulla. Artinya oosit akan berhenti sejenak di bagian ampulla untuk menunggu fertilisasi. Oosit tetap viable untuk dibuahi selama kurang lebih 12 atau 24 jam. Jadi implantasi di kavum uteri ada selanjutnya. Jadi jika terjadi fertilisasi, hasil konsepsi yaitu zygote akan terus membelah menjadi morula dan kemudian blastokista. Jadi blastokista itu akan mencapai kavum uteri dan sekitar hari ke-6 atau ke-7 setelah ovulasi untuk menjalani proses implantasi pada endometrium. Baik. Jadi, lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi itu pada ampulla tuba fallopi. Yang di sini, yang tadi oositnya menunggu selama 12 atau 24 jam. Jadi, secara anatomis, ampulla itu merupakan segmen tuba yang paling panjang, paling lebar, dan memiliki lipatan mukosa yang kompleks. Jadi lingkungan ini menyediakan nutrisi yang optimal bagi sperma dan oosit, serta memberikan ruang yang cukup bagi pertemuan kedua gamet tersebut. Pertemuan kedua gamet tersebut yaitu oosit dan sperma. Jadi sebelum didorong lebih lanjut menuju uterus. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang nilai klinis fornix posterior dulu. Jadi fornix posterior adalah recessus pada vagina, dan ini fornix itu di sini pada vagina yang terletak di bagian superior tepat di belakang cervix. Di sini loh. Maaf, di sini di belakang cervix, yaitu posterior, cervix fornix posterior. Nilai klinis utamanya terletak pada hubungan anatomisnya yang sangat dekat dengan excavatio recto-uterina atau dikenal sebagai cavum Douglas. Jadi fornix ini mengapa Jadi nilai klinis dari fornix posterior itu mengapa penting? Karena cavum Douglas adalah titik terendah dari rongga peritoneum pada wanita dalam posisi tegak atau supinasi. Jadi oleh karena itu setiap cairan patologis di dalam rongga abdomen seperti darah
atau jaringan asites itu secara gravitasi akan terkumpul di area ini. Dinding vagina pada fornix posterior merupakan satu-satunya penghalang tipis yang memisahkan lumen vagina dengan cavum-Douglas. Jadi hubungannya apa? Jadi kita akan membahas tentang dua kasus klinis kuldosentesis dan kopotomi. Jadi pada kuldosentesis prosedurnya penusukan jarum melalui fornix posterior vagina langsung menuju cavum-Douglas. Itu prosedurnya. Jadi signifikansinya apa? Itu digunakan untuk aspirasi jaringan guna diagnostik. Contohnya ditemukan darah yang tidak membeku merupakan indikasi kuat adanya kehamilan ektopik terganggu, atau hemoperitoneum. Ya, jika ditemukan nana ini mengarah pada pelvic inflammatory disease (PID) atau abses panggul. Terus ada kopotomi. Jadi kopotomi itu kopotomi posterior. Jadi prosedurnya pembuatan insisi beda. Oke, pada dinding vagina. Dinding vagina itu ya di sini. Jadi pembuatan insisi beda pada dinding vagina di fornix posterior. Ya, signifikansinya prosedur ini memberikan akses masuk ke rongga panggul tanpa harus membuka dinding abdomen. Dan itu digunakan untuk drainase abses panggul, akses untuk sterilisasi tubektomi atau sebagai jalur pengeluaran spesimen, misalnya pada histerektomi vaginal. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat.